adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak untuk IHMPT Online tanggal 9 Agustus 2020 ya. Baik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita menyanyikan lagu Semua yang Tersita. Semua yang tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh manusia di gunung lembah. Manusia hari ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dan Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Adik-adik, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Ayo kita semua satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena pada hari Minggu ini kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan boleh kembali berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus boleh hadir di tempat ini, meskipun mungkin kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati agar kami bisa fokus ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah hari Minggu pada hari ini, ibadah online hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dulu, Masukilah. Masukilah hatiku ya Tuhan Yesus, masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart.
Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus saat kita mendengarkan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami pagi ini dan kami boleh berkumpul di depan layar gadget kami Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, dalam situasi dan kondisi apapun kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus-Mu sajalah yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud dari pembacaan firman kami pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah hati kami Tuhan, dan biarlah hati dan pikiran kami tidak mengawang kemana-mana, melainkan kami hanya fokus kepada firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan kita. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian semua dalam kondisi sehat, tetap semangat karena anak-anak Tuhan harus selalu punya pengharapan. Jadi tetap semangat ya ibadah online. Oke, kita langsung aja membahas pembahasan kita pada
pagi hari ini. Jadi adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita kali ini mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus yang memberikan penjelasan tentang keselamatan, di mana keselamatan tersebut adalah suatu anugerah, di mana kita tidak bisa mengupayakan atau mengusahakan keselamatan yang kita terima itu dengan kekuatan kita sendiri, melainkan semuanya itu diberikan karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan yang kita terima ini, kita tidak boleh begitu saja menerima dan selesai sampai di situ, melainkan kita harus meneruskannya kembali. Kita harus lahir menjadi manusia baru, kita harus menjadi pribadi yang kudus, dan tentunya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi tetap ada tugasnya adik-adik, sekalipun keselamatan itu sudah kita terima, tapi tetap keselamatan tersebut harus kita responi dengan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu seperti apa? Hal-hal yang baik itu kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita bersaksi dalam kehidupan kita, kita bersaksi dalam perkataan dan perbuatan kita. Hal yang dalam bersaksi ini tidak menjadi tugas Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ataupun kakak-kakak lain aja. Dalam bersaksi ini harus menjadi tugas kita semua, orang-orang Kristen ataupun pengikut Kristus. Kita harus bersaksi dalam tindak tanduk kita. Kita tunjukkan dalam satu, kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Karena kita percaya Tuhan itu menyediakan semuanya ini baik adanya. Kemudian kalau kita sudah bersyukur, kita memiliki semangat hidup. Kita memiliki semangat hidup yang penuh pengharapan. Karena kita tahu hari-hari yang berat ini bukan terjadi begitu saja, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Jadi tetap pengharapan itu harus selalu ada. Oke, kemudian yang ketiga, kita harus mempercayakan segala kekhawatiran kita harus mempercayakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadi sebagai bentuk daripada kesaksian kita bersaksi bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita harus menghilangkan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena kita percaya kehidupan kita itu sudah ada di tangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, tidak mungkin rancangan kecelakaan. Oke adik-adik, kemudian yang keempat, dalam mengisi atau meresponi dari keselamatan yang kita terima, yaitu kita boleh melakukan kepedulian terhadap orang lain ataupun membantu orang lain. Jadi kehidupan kita bukan hanya untuk aku dan aku, melainkan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Buat adik-adik, berkat ini tidak selalu tentang materi, tetapi juga apa yang bisa kalian bantu dengan teman kalian, sesama kalian, yang bisa kalian bagikan kepada mereka. Mungkin ilmu, mungkin waktu, mungkin saran yang baik. Hal-hal seperti itu yang bisa kalian lakukan di usia seperti kalian. Dan menjadi mengisi keselamatan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain ataupun menunggu orang lain, tetapi kita harus dimulai dari diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang positif tadi, baru kita boleh berkesaksian melalui sikap kita. Jadi kalau bersaksi itu tidak hanya selalu melalui berbicara atau mengajar seperti ini, tetapi yang lebih penting adalah menunjukkan sikap dan tingkah laku atau tindak tanduk yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, dalam masa pandemi seperti ini, sekalipun kondisi tidak mendukung, kondisi tidak menguntungkan mungkin, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menunjukkan semangat hidup kita harus menunjukkan tekad hidup kita, kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa ke depan itu sudah ada yang Tuhan sediakan bagi masing-masing kita. Jadi tetap percaya, lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang positif, sekalipun mungkin lebih banyak di rumah atau hanya bertetangga, tetapi banyak hal positif yang bisa kalian lakukan dalam mengisi atau meresponi keselamatan yang sudah kita terima. Jadi jangan diisi dengan ketakutan ataupun mungkin diisi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Nanti besok saya gimana kah, sekolah saya, masa depan saya. Itu orang-orang yang tidak meyakini keselamatan itu memang sungguh ada, sungguh nyata.
Jadi adik-adik harus yakin dulu dari diri sendiri dulu. Kalau udah yakin dalam diri kalian sendiri, kalau sudah yakin, maka dari seluruh anggota tubuh kalian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalian itu akan membuka dan mempercayai bahwa keselamatan itu sungguh ada, dan itu akan terpancar dari sikap dan tindak tanduk kalian. Jadi jangan setengah-tengah, mempercayai keselamatan itu sungguh ada. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu dan tetap semangat dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap sehat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keadaan kami yang baik-baik saja Engkau pelihara. Terima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan, kiranya melekat di hati kami, kiranya tetap ada dalam pikiran kami, hati kami, dan kami mampu melakukannya menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau tetap menjadi Allah yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, tolong berkati supaya bangsa dan negara ini penuh kemuliaan-Mu, dilawat Tuhan untuk sembuh dari corona, dan kami semua bersorak-sorai karena Tuhan Yesus telah menolong kami. Berkati upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah corona, berkati upaya-upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi sampai kepada jajarannya yang terbawah di pelosok-pelosok desa terpencil di suku-suku seluruh Indonesia, biar semua pemimpin di bangsa ini menjalankan apa yang Tuhan mau sehingga memberkati semua warga negara di Indonesia. Berkati gereja dan semua orang yang ada di dalam gereja ya Tuhan, agar dipelihara Tuhan sehat, selamat, dan panjang umur. Gereja Tuhan saat ini bangkit dan bersatu menjadi terang dan garam dunia, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu setiap orang-orang yang lemah, susah, dan menderita. Berkati ya Tuhan Yesus setiap orang-orang yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Berkati orang tua terkasih kami agar tetap sehat dan kuat, diselamatkan Tuhan dalam bekerja berusaha. Berkati kakak-kakak dan adik kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus semua orang ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelajaran kami di sekolah, walaupun kami masih daring di rumah ya Tuhan Yesus, biar Tuhan menuntun kami supaya menjadi pandai, supaya kami berhasil di pelajaran kami masing-masing. Berkati setiap kakak-kakak yang ada dalam tugas tanggung jawab mereka, kakak-kakak PT, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga pendidikannya. Tuhan menolong dan memampukan setiap kakak-kakak dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, tolong mohon berkat Tuhan untuk setiap kami, anak-anak Tuhan dimanapun, teruna-teruna yang ada dimanapun ya Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus setiap orang yang sedang berulang tahun atau yang sedang merayakan apapun yang mereka raih ya Bapa, biar senantiasa semuanya disyukurkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, masih banyak yang ingin kami doakan ya Tuhan Yesus, namun kami percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Kami serahkan semua doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang